Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai manajemen perkantoran dan kearsipan. Kalau di pertemuan pertama kita sudah membuat kesepakatan Binding Learning Commitment atau kontrak kuliah, maka pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kontrak kuliah itu, yaitu berkenaan dengan mata kuliah manajemen perkantoran dan kearsipan. Sebelumnya kita akan lihat pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertiannya, termasuk juga kantor, kemudian manajemen perkantoran, manajemen kantor, dan virtual office atau kantor maya. Baik, kita langsung saja. Kalau kita membayangkan kantor itu adalah sebuah tempat seperti orang-orang ya, orang-orang kantor, orang-orang perkantoran itu kalau kita lihat pagi-pagi sudah rapi, kemudian berangkat seakan-akan kerjanya tidak ada beban dan lain sebagainya, selalu enjoy dengan penampilan yang rapi, kemudian berangkat kerja menuju suatu tempat atau suatu gedung yang di dalamnya juga terdapat banyak orang-orang yang saling berinteraksi. Itu bayangan kita mengenai apa itu kantor. Baik, kita pelajari dulu mengenai pengertiannya. Kalau menurut KBBI, kantor itu bisa berupa balai. Nah, balai di sini adalah berupa gedung, rumah, ruang, dan apapun itu yang dipakai oleh orang atau kumpulan orang-orang untuk mengurus suatu pekerjaan, atau dalam istilah singkatnya itu disebut dengan tempat untuk bekerja. Itu yang disebut dengan kantor kalau menurut KBBI. Kemudian yang kedua, kantor juga bisa diartikan sebagai sebuah unit organisasi yang terdiri dari tempat, orang, dan operasi penatausahaan. Jadi sama sebetulnya, yaitu adalah tempat untuk bekerja. Kantor juga bisa diartikan sebagai office. Office ini artinya adalah tugas, kewajiban, fungsi, jabatan, kemudian balai tadi markas ya, ruang aktivitas pengusaha dan staf dalam menjalankan aktivitas usahanya. Jadi seperti apa yang kita bisa ilustrasikan tadi di awal, bahwa kantor adalah sebuah tempat yang terdiri dari orang-orang bekerja, berkumpul bersama untuk mencapai satu tujuan tertentu dari suatu organisasi. Itu yang disebut dengan kantor. Nah, definisi umumnya kantor yang ada di Indonesia ini adalah tempat atau ruangan atau pusat kegiatan, penyediaan dan penyelenggaraan informasi. Nah, ada kaitannya dengan informasi. Karena informasi itu adalah seperti kita sudah pernah ketahui, adalah sesuatu atau hasil pemrosesan data yang berguna bagi penggunanya. Informasi. Nah, kantor adalah tempatnya itu semua. Jadi di kantor itu tempatnya untuk memproses penyediaan kegiatan penyelenggaraan informasi. Kemudian kantor juga disebut dengan istilah di Indonesia secara umum adalah pusat kegiatan aktivitas yang bersifat administratif, ya, yang bersifat administratif. Jadi kantor proses utamanya adalah input, kemudian proses dan output. Maksudnya di situ menerima informasi, memprosesnya, kemudian mengeluarkan informasi itu. Ya. Kalau di sini saya gambarkan sebagai proses input atau output. Jadi tempat untuk memproses suatu informasi apapun, karena informasi itu bisa berupa benda, data, berkas dan lain sebagainya, kemudian untuk menghasilkan output yang diperlukan bagi penggunanya.
Tujuan dan fungsi kantor. Tujuan dan fungsi kantor ini ada beberapa yang kita definisikan di sini. Di antaranya adalah seperti tadi, input, proses, dan output. Maka yang pertama tujuan dari kantor adalah menerima informasi. Informasi apapun, baik yang berkenaan dengan tata usaha, pengadministrasian, dan lain sebagainya, itu diterima. Kemudian yang kedua adalah merekam informasi itu. Setelah diterima, maka informasi akan direkam di dalam kantor itu, di dalam penata usahaan itu untuk diolah, ya. Merekam untuk diolah, diatur di sini, menerima informasi, merekam informasi, kemudian mengatur informasi, mengolahnya supaya informasi itu bisa bermanfaat bagi pengguna. Karena yang namanya informasi itu juga bisa menjadi data bagi pengolahan informasi selanjutnya. Kemudian kantor juga berfungsi sebagai tempat untuk memberi informasi atau mendistribusikan informasi kepada penggunanya. Di masing-masing bagian di kantor, masing-masing departemen di kantor akan saling berkolaborasi untuk bisa menghasilkan informasi dan memberi informasi yang bermanfaat untuk kemajuan bersama. Kemudian tujuan utama yang lainnya adalah melindungi aset atau melindungi harta. Karena dalam suatu penata usahaan atau suatu usaha, baik itu pemerintahan ataupun swasta, perusahaan dan lain sebagainya, itu pasti mempunyai aset, baik itu berupa tanah, bangunan, harta benda dan lain sebagainya. Dan salah satu fungsi kantor adalah melindungi aset perusahaan tersebut. Kita lanjut ke manajemen kantor. Kalau tadi kita sudah sedikit membuka cakrawala kita mengenai kantor itu sebetulnya apa, kemudian apa yang diproses, tujuannya apa dalam kantor itu, kita lanjut mengenai manajemen kantor. Menurut beberapa ahli, di sini saya mengambil salah satu ahli, yaitu Josh Terry. Jadi kantor adalah suatu kegiatan dari memanfaatkan sumber daya atau resource yang tersedia dan berpotensi di dalam pencapaian tujuan. Kemudian manajemen, ya ada kantor, kemudian ada manajemen. Tentunya manajemen itu adalah mengelola, artinya ya. Apa yang dikelola dalam kantor itu, apa yang dikelola dalam manajemen itu, yang pertama adalah ada beberapa yang dikelola, yaitu yang berhubungan dengan orang, ya, man, kemudian uang tentunya atau money, kemudian mesin, ya, peralatan-peralatan kantor itu juga dikelola dalam manajemen kantor itu sendiri. Kemudian metode yang digunakan, cara-cara yang digunakan itu juga dikelola dalam kantor. Kemudian material apa yang ada di kantor, peralatan dan lain sebagainya, itu dikelola dalam kantor. Kemudian waktu dan juga sarana prasarana yang lainnya, itu yang tentunya dikelola dalam manajemen kantor itu. Jadi ada kantor, kemudian ada manajemen kantor, ada manajemen kantor, kemudian ada manajemen perkantoran. Kita langsung saja. Manajemen perkantoran adalah merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan sampai menyelenggarakan suatu pekerjaan secara tertib dan teratur. Di sini ada beberapa subjek kata yang saling berkaitan dan merupakan hal-hal yang penting. Yang pertama yaitu merencanakan, direncanakan dengan baik, kemudian mengorganisasi, diatur dengan baik,
kemudian mengarahkan, ada di situ, ada namanya mengarahkan, kemudian mengawasi, jadi setelah dilaksanakan, kemudian diawasi pelaksanaannya, kemudian mengendalikan, ada pengendalian, ya, ada monitoring evaluasinya, sampai menyelenggarakan suatu pekerjaan dengan secara tertib dan teratur. Itu manajemen perkantoran. Jadi pengelolaan suatu kegiatan mulai dari merencanakan sampai dengan evaluasinya ada di dalam manajemen perkantoran itu. Bidang kerja manajemen perkantoran itu meliputi banyak sekali di sini. Ada 9 bidang kerja. Yang pertama yaitu meliputi ruang perkantoran itu sendiri. Kemudian komunikasi, bagaimana komunikasi antar bagian, komunikasi antar personal, komunikasi antar staf dalam kantor itu berjalan dengan baik. Kemudian kepegawaian perkantoran, bagaimana mengelola orang dan lain sebagainya dalam suatu perkantoran. Bidang kerja selanjutnya adalah perabotan dan perlengkapan. Ini juga masuk dalam bidang kerja manajemen perkantoran. Selanjutnya peralatan dan mesin, persediaan dan keperluan tulis, metode tadi atau cara-cara yang digunakan, kemudian rekod, penyimpanan atau rekaman suatu kejadian, file, ya ini berkaitan dengan arsip, kemudian kontrol pejabat pimpinan. Jadi dalam bidang manajemen perkantoran ini, pimpinan atau sebagai manajer kantor itu juga diatur atau dikelola sedemikian rupa sehingga tidak terjadi fraud dalam pelaksanaan pengelolaan kantor itu. Tujuan manajemen perkantoran yaitu tujuannya adalah tersedianya informasi yang siap pakai. Nah, informasi yang siap pakai ini tentunya ada syarat-syarat tertentu. Informasi itu bisa disebut siap pakai. Apa itu? Yang pertama adalah informasi itu harus lengkap. Jadi informasi itu harus lengkap, harus menyeluruh, kafah atau apa artinya ya, atau apa nama lainnya itu. Kemudian informasi itu juga harus relevan dengan kegunaan. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan informasi tentang A, maka informasi yang diberikan juga harus berkaitan dengan A, jangan juga berkaitan dengan selainnya. Kemudian informasi yang baik, yang siap pakai itu juga up to date, ya, up to date, atau informasi itu harus selalu baru. Informasi kalau sudah kemarin atau sudah yang lalu kemudian baru kita sekarang mendengar, nah itu juga tidak berguna. Contohnya saja yang mungkin berbahaya adalah ketika ada suatu kejadian kebakaran katakanlah, kemudian kebetulan di satu tempat ada kebakaran yang di tempat itu kita mempunyai teman di situ, kemudian kita baru mendapat informasinya sekarang padahal kebakaran sudah beberapa hari yang lalu. Itu namanya informasinya tidak up to date, ya, tidak baru. Kemudian informasi itu harus betul-betul akurat, harus betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau informasi itu memenuhi 4 hal tadi, maka informasi itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu adalah merupakan tujuan manajemen perkantoran. Secara rinci, tujuan manajemen perkantoran itu adalah memberikan informasi yang lengkap bagi yang memerlukan guna pelaksanaan tugas organisasi secara efisien. Jadi memberikan informasi yang lengkap menyeluruh untuk pelaksanaan kegiatan organisasi tadi. Kemudian memberi catatan dan laporan yang bermanfaat dengan biaya yang terjangkau, dengan biaya yang murah katakanlah. Selanjutnya membantu organisasi
memelihara dan memenuhi kebutuhannya. Ini tujuan manajemen perkantoran. Lanjut, memberikan pekerjaan tata usaha yang cermat dan membantu memberi pelayanan kepada para mitra kerja. Memberikan pekerjaan tata usaha, layanan, dan lain sebagainya memang dalam suatu perkantoran itu yang dilaksanakan. Jadi dalam kantor kalau kita datang, kita lihat itu pasti ada pelayanan-pelayanan tertentu yang itu sesuai dengan jenis usaha kantor tersebut. Selanjutnya, membuat catatan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau atau efisien. Sumber daya manajemen perkantoran itu kurang lebih seperti tadi, sumber daya yang dikelola oleh kantor adalah yang pertama biaya kantor. Ini merupakan sumber daya manajemen perkantoran, kemudian pegawai kantor, ya, mesin kantor, material kantor, metode kantor, waktu untuk pegawai, dan pasar. Ya. Jadi di sini waktu untuk bagaimana manajemen kantor ini menyediakan lebih banyak waktu untuk pegawai supaya pegawai tidak stres, katakanlah seperti itu ya. Kemudian market atau pasar. Bagaimana usaha ini akan semakin bagus berjalan dengan didukung oleh marketing yang baik atau pasar yang selalu terbuka dan lain sebagainya. Sumber daya manusia perkantoran ini meliputi beberapa hal, yang diantaranya adalah yang pertama manajer kantor, SDM perkantoran. Tentunya manajer kantor. Manajer kantor adalah pejabat pimpinan yang bertanggung jawab untuk menggerakkan pegawai dan juga mengatur sarana dan prasarana. Jadi manajer kantor ini memang harus bisa ke bawah mengatur pegawai dan juga mengatur sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas tata usaha di kantor supaya bisa lebih efektif dan efisien. Jadi sarananya harus betul-betul dimaksimalkan untuk kemajuan kantor. Tugas daripada manajer dalam manajemen perkantoran ini adalah yang pertama perencanaan, ya. Kemudian dia juga harus bisa membuat keputusan, karena seorang pemimpin memang dituntut ia membuat keputusan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi susah, dalam kondisi yang biasa saja, atau dalam kondisi yang sedang diuntungkan atau sedang menguntungkan, itu harus membuat keputusan dengan mempertimbangkan segala sesuatu. Kemudian seorang manajer itu juga melakukan pembimbingan terhadap pegawai atau staf-staf yang ada di bawahannya yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya mengkoordinasi atau pengkoordinasian, bagaimana dia mengatur, kemudian menjalankan tugas-tugas dalam manajerial sehingga koordinasi antar bagian dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik, agar tujuan dari organisasi, tujuan dari lembaga, tujuan dari kantor itu sendiri dapat terlaksana dengan baik. Kemudian tugas manajemen selanjutnya adalah melakukan pengontrolan. Jadi melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas dari masing-masing personel yang ada dalam kantor itu sendiri. Karena biasanya namanya manusia, ketika tidak ada pengawasan, pengontrolan dan lain sebagainya, maka semakin hari dia akan semakin banyak melakukan fraud. Kemudian tugas selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan. Jadi melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan, kemudian terus-menerus melakukan penyempurnaan, melakukan inovasi dan lain sebagainya. Kewajiban manajer kantor
ini ada beberapa hal, yaitu kewajiban terhadap manajemen puncak, kemudian kewajiban terhadap pekerjaannya sendiri, kemudian kewajiban terhadap kawan, sejawat atau sekerja atau setingkat, kemudian kewajiban terhadap bawahan. Bagaimana kewajiban manajer kantor terhadap manajemen puncak? Yaitu membantu dan melaporkan sesuatu yang bersifat mendesak. Jadi manajer kantor ini dituntut oleh atasannya, manajer puncak atau manajemen puncak, dia harus selalu membuat laporan bagaimana perkembangan dari hal-hal yang dikelolanya. Kemudian dalam pekerjaannya, manajer kantor itu mengorganisir, menemukan metode terbaik ya, atau inovasi tadi. Selalu dia membuat inovasi, membuat lompatan, membuat hal-hal yang selalu baru untuk kemajuan kantornya. Kemudian juga mengawasi dan mengontrol. Ini tentunya adalah mengawasi dan mengontrol pekerjaan-pekerjaan bawahan yang di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya terhadap kawan sekerja atau setingkat, yaitu dapat bekerja sama dalam tim, walaupun memang masing-masing manajer ini mempunyai tim di bawahnya, tetapi terhadap rekan sekerja atau setingkat, dia diharapkan atau diwajibkan dan memang harus untuk dapat bekerja sama, menjamin koordinasi yang baik, jadi antara atas, bawah, dan juga koordinasinya adalah horizontal. Kemudian terhadap bawahan, menjamin kualitas penyusun, tenaga kerja, kemudian melatih, mengawasi, dan juga sebagai perantara antara bawahannya dengan manajemen puncak. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku manajer kantor. Ini ada banyak sekali. Jadi manajer kantor itu juga dituntut. Yang pertama adalah ia dituntut untuk bersikap dan berperilaku dapat menjadi pemimpin, dapat menjadi contoh, dapat menjadi panutan, baik itu di teman sejawatnya atau mungkin di teman-teman di bawahnya. Kemudian dituntut kembali untuk kemampuan berkomunikasi yang efektif. Tentunya ini komunikasi ini penting karena dalam suatu kerja tim itu sangat diperlukan sekali adanya komunikasi ke atas, ke samping, ke bawah, dan lain sebagainya supaya apa yang dituju, apa yang dicita-citakan bersama ini bisa terlaksana dengan adanya komunikasi, sinergi, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan bekerja sama, ini wajib, sikap dan perilaku manajer kantor memang kemampuan bekerja sama ini sangat diutamakan, terutama dia bisa memberikan contoh kepada timnya untuk senantiasa bekerja sama untuk mencapai tujuan kantor. Kemudian manajer kantor juga diwajibkan atau diharapkan untuk bisa mengontrol emosinya. Jadi mengontrol, mengendalikan emosinya, karena biasanya ketika dia mengatur beberapa orang atau menjadi manajer dari sebuah kantor yang terdiri dari banyak orang, perilaku orang dalam kantor tersebut berbeda-beda. Jadi ada yang mudah diatur, kemudian ada yang semaunya sendiri, semau gue dan lain sebagainya. Maka emosi daripada manajer kantor ini diuji di situ. Selanjutnya adalah kreativitas atau inovasi. Ini tuntutan daripada manajer adalah senantiasa berinovasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, untuk memudahkan tugas-tugasnya, dan untuk berkompetisi dengan stakeholder yang lain. Jadi inovasi ini penting
karena stakeholder yang lain pasti juga akan senantiasa berinovasi untuk mempertahankan atau mengembangkan usahanya. Selanjutnya adalah keterbukaan, jadi adanya saling terbuka antara atasan dan bawahan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi masalah bersama di kantor itu. Kemudian selanjutnya kemampuan untuk menjual gagasan, maksudnya adalah kemampuan untuk menjual idenya, kemampuan untuk meyakinkan orang terhadap ide-ide yang dipunyainya sehingga ide-idenya akan dipercaya oleh orang, kemudian akan dipakai atau digunakan oleh orang, terutama untuk mengatur atau memanage daripada timnya. Kemudian seorang manajer kantor dituntut berpengalaman, karena biasanya seorang manajer ini pasti sudah melalui suatu tahapan-tahapan tertentu dalam organisasinya sehingga dia menjadi manajer. Dan ini dituntut pengalaman ini karena untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, manajer kantor pengalaman ini sangat menunjang sekali atau sangat perlu sekali. Selanjutnya adalah kemampuan manajerial, karena dia manajer maka dituntut untuk kemampuan pengelolaan atau manajerial terhadap apapun yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah perkantoran modern. Nah, kalau kita bicara mengenai perkantoran modern, ini ada kata-kata di situ modern. Apa yang disebut dengan modern? Modern ini bisa diartikan sebagai sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi tidak ketinggalan zaman, bahkan lebih maju dari yang dipikirkan oleh orang-orang kebanyakan. Kemudian yang kedua, modern juga bisa diartikan sebagai up to date atau terbaru, atau juga disebut dengan mutakhir. Ya, contohnya adalah misalnya pasukan mau berperang dilengkapi dengan senjata-senjata yang modern, yang musuhnya belum mempunyai itu. Itu namanya terbaru atau mutakhir ya. Jadi kata-kata modern ini mendasarkan pada sistem informasi. Kalau yang berkembang sekarang adalah mendasarkan pada sistem informasi, kemudian berbasiskan komputer ya, atau computer based. Selanjutnya sikap dan cakupan kegiatan semakin global. Jadi apa yang ada di sini atau apa yang ada di dunia lain, di belahan negara yang lain, maka bisa kita jangkau saat ini juga. Kemudian data dan informasi merupakan sasaran utama dan tujuan dari seluruh kegiatan kantoran modern. Ilustrasi perkantoran modern dapat disaksikan di channel YouTube ini, bisa diklik atau bisa dibuka di YouTube dengan alamat ini. Lanjut ke virtual kantor atau otomasi kantor. Jadi virtual kantor itu adalah penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh manusia. Kantor yang biasanya manual selalu menggunakan tenaga manusia atau padat karya lah disebutkan. Kemudian semuanya digantikan atau sebagiannya digantikan oleh mesin. Nah, mesin ini bisa bermacam-macam, apakah itu memang otomasi seperti yang sekarang kita alami atau bisa juga digantikan dengan mesin-mesin mekanis. Otomasi kantor ini bisa didefinisikan atau diartikan yang pertama adalah sistem elektronik formal dan informal. Jadi semua kegiatan itu bisa digantikan atau ditunjang dengan sistem elektronik. Yang kedua,
Dalam bidang komunikasi informasi, ini memudahkan segala jenis komunikasi lisan dan tulisan. Nah, kalau sekarang kita dipaksa, kalau di zaman sekarang kita dipaksa untuk menggunakan daring atau dalam jaringan ya. Jadi kita tidak perlu bertatap muka, tetapi kita menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang ada. Kemudian memudahkan komunikasi antar orang-orang di dalam dan di luar organisasi, tidak terbatas. Dengan adanya daring, sistem jaringan, sistem online system, dan lain sebagainya, sehingga komunikasi ini tidak perlu bertatap muka, tidak ada jeda antara yang di luar organisasi atau di dalam organisasi, akan selalu bisa komunikasi kapanpun dan dimanapun. Yang jelas, asal masih terhubung dengan jaringan, maka semuanya akan bisa berkomunikasi. Pengguna daripada otomasi kantor yaitu manajer, kemudian profesional yang ada di kantor itu, sekretaris, pegawai administrasi, dan juga pegawai-pegawai yang lain yang ada di kantor tersebut. Tujuan otomasi kantor adalah, ini sebetulnya tujuan yang menguntungkan tapi juga tujuan yang merugikan. Contohnya di sini adalah menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Ini menguntungkan bagi keuangan organisasi, tapi merugikan dalam salah satu pihak kepada pencari kerja tentunya. Kemudian pemecahan masalah kelompok, otomasi kantor ini memecahkan masalah-masalah kelompok ya, yang tadi harus ini itu dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya otomatisasi ini tidak perlu itu semua. Kemudian otomasi kantor ini sekarang itu sebagai pelengkap, bukan pengganti, tapi tidak menutup kemungkinan ini otomatisasi kantor ini menjadi pengganti bagi yang manual. Keuntungannya, yang pertama adalah mengurangi biaya fasilitas seperti tadi ya. Jadi kalau kita semakin banyak merekrut orang, tentunya juga semakin banyak memberikan fasilitas yang lebih atau fasilitas yang harus minimal terpenuhi terhadap pegawai-pegawai itu. Dengan adanya virtual office ya, ini maka biaya-biaya yang seharusnya dibebankan kepada kantor ini bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan karena semuanya menggunakan virtual office atau menggunakan online. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya peralatan. Tentu biaya peralatan akan bisa ditekan seminimal mungkin dengan diberlakukannya virtual office. Kita tidak perlu memberi peralatan yang seperti dulu ya, tetapi segala aktivitas bisa kita jalankan bahkan lebih cepat dari yang manual. Selanjutnya, jaringan komunikasi formal dengan adanya virtual office itu tidak perlu kita bertatap muka dan lain sebagainya, maka segala komunikasi dan lain sebagainya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kemudian pengurangan penghentian kerja ini juga merupakan keuntungan virtual office, dan juga selanjutnya adalah konsentrasi sosial. Di samping keuntungan-keuntungan yang ada, tentunya dengan diberlakukannya virtual office itu memiliki kelemahan. Di antaranya yang paling kita rasakan adalah yang pertama adalah rasa tidak memiliki. Maksudnya karena pekerjaan itu senantiasa dilaksanakan di luar kantor dan kita tidak bertemu muka atau bertatap muka, sehingga rasa memiliki dari masing-masing pegawai atau pegawai kantor atau masing-masing staf terhadap kantornya itu sedikit berkurang ya. Jadi
intinya rasa memiliki kantor atau rasa memiliki usaha bersama itu sedikit berkurang. Kemudian yang kedua, semangat kerja rendah. Ya, ini bisa diteliti ya, karena biasanya ketika semuanya bisa dilaksanakan secara online, maka kadang-kadang semangat kerja bangun pagi aja semaunya sendiri gitu kan, atau semau gue dan lain sebagainya. Tapi ketika kita diharuskan untuk bertatap muka, bertemu dan lain sebagainya, maka akan menumbuhkan disiplin dan lain sebagainya. Tetapi ini juga tergantung dari habit dan kebiasaan dari masing-masing staf atau personel. Yang selanjutnya adalah takut kehilangan pekerjaan. Nah, ini karena tadi semuanya bisa dilaksanakan dengan virtual, bisa dilaksanakan dengan online dan lain sebagainya, maka ada perasaan dalam masing-masing pegawai itu takut kehilangan pekerjaan. Jadi ada perasaan was-was, jangan-jangan dengan adanya ini nanti pekerjaan saya akan diambil oleh mesin, akan diambil oleh robot dan lain sebagainya, sehingga saya akan kehilangan pekerjaan itu. Jadi itu juga merupakan salah satu kerugian yang juga akan berakibat atau berimbas kepada semangat kerja dari masing-masing pegawai. Kemudian terjadi ketegangan keluarga karena memang belum terbiasa, karena biasanya kita bekerja itu selalu di kantor, yang pergi pagi pulang petang gitu, tetapi ketika kerja di rumah sehingga aktivitas rumah akan terganggu mungkin ya. Anak-anak yang biasanya orang tuanya ketika di rumah sudah tidak memungkinkan kantor, tetapi karena kerjanya online, jadi kerjanya di rumah, maka aktivitas rumah yang seharusnya untuk orang rumah itu dipakai untuk aktivitas kantor, sehingga itu mengakibatkan ketegangan pada keluarganya. Strategi virtual office supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah sediakan sumber daya komputer. Tentunya ketika kita mau melaksanakan virtual office, hal yang utama adalah peralatan yang wajib ada, yaitu di sini adalah sumber daya komputer atau kalau tidak komputer ya peralatan yang lain yang sejenis yang bisa menggantikan kegunaan daripada komputer itu. Kemudian sediakan akses ke sumber daya informasi. Nah, ini karena sekarang semua informasi itu terdapat dalam internet, maka akses untuk ke sumber daya informasi itu juga ada. Contohnya adalah paket data, jaringan, dan lain sebagainya, maka itu harus tersedia 100%. Kemudian juga sediakan perlengkapan-perlengkapan yang lain yang menunjang, bukan cuma komputer tapi juga yang menunjang. Di antara adalah alat-alat elektronik yang lain yang bisa menunjang pelaksanaan daripada virtual office. Selanjutnya mengatur penerusan panggilan telepon ini supaya tidak terganggu atau mengganggu aktivitas yang lain. Menggunakan konferensi telepon yang memungkinkan 2 orang atau lebih dapat berpartisipasi dalam pembicaraan. Sekarang sudah tidak asing lagi. Sekarang banyak teknologi-teknologi dalam jaringan, contohnya yang kita gunakan saat ini, Zoom meeting, kemudian Google Meet, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi bukan cuma via telepon saja, tetapi juga via desktop, laptop dan lain sebagainya. Sekarang sudah bisa terhubung dan mengadakan konferensi banyak orang. Selanjutnya menjadwalkan pertemuan rutin, yang ini memang sebaiknya harus terjadwal dengan baik supaya tidak mengganggu aktivitas kerja yang lain. Lakukan rutinitas kerja sehingga aktivitas kerja virtual office ini bisa terbiasa dilakukan di rumah. Kita akan lihat selanjutnya adalah model virtual office. Kalau kita lihat di sini apa yang diperlukan untuk kita mengadakan
aktivitas virtual office supaya tidak mengganggu dan supaya semua pelaksanaannya berjalan dengan baik. Lihat di sini ada connectivity network atau koneksi jaringan. Ini yang wajib tersedia ya. Jadi antara kantor dengan semuanya yang ada di sini, baik itu pegawai, employee, kemudian akses internet, kemudian akses ke manajer, pimpinan dan lain sebagainya, itu bisa berjalan dengan baik. Ada mesin-mesin yang diperlukan itu juga disediakan di rumah, kemudian electronic marketing, bagaimana kita bisa menjual barang dan juga mengetahui penjualan kita melalui aplikasi-aplikasi e-market ya. Selanjutnya aktivitas internet ini yang harus selalu terjaga supaya aktivitas-aktivitas yang lain untuk terlaksananya model virtual office ini berjalan dengan baik. Nah, ini selanjutnya adalah komponen database virtual office. Pengolahan data meliputi yang pertama, mendapatkan data dengan mendokumentasikan setiap transaksi. Kejadian apa, kapan terjadinya, berapa banyak, dan berapa nilainya, kemudian keterangan transaksi, dan lain sebagainya, ini harus kita dokumentasikan, kita masukkan ke dalam database. Karena itu merupakan perangkat penting atau semacam arsip penting dalam kita melaksanakan virtual office. Komponen aplikasi dalam virtual office ini banyak sekali, dan sekarang dengan adanya pandemik, saya sampaikan tadi, kita dipaksa dan terpaksa harus melaksanakan itu. Dipaksa maksudnya dengan adanya pandemi kita dipaksa untuk virtual office, untuk online, selalu online system. Kemudian dengan adanya pandemi yang dulu namanya kantor maya dan lain sebagainya, virtual office itu merupakan sesuatu yang hanya di angan-angan. Dengan adanya pandemi COVID, maka itu menjadi suatu kenyataan dan keharusan. Aplikasi apa saja yang digunakan oleh virtual office ini? Ya, banyak sekali ya di sini. Di samping aplikasi untuk video conference ya, Zoom, Meeting, kemudian dan lain sebagainya, itu juga ada aplikasi-aplikasi Office. Bahkan sekarang ada aplikasi Office yang sudah terkoneksi kemana-mana. Kemudian ada electronic mail, surat menyurat. Bahkan sekarang sudah tidak terfokus kepada electronic mail atau email, tetapi juga ada yang lebih simple lagi dan lain sebagainya, supaya langsung ke HP kita, langsung bisa kita lihat, langsung kita download. Kemudian audio conference, video conference ini sudah tidak asing lagi, fax, imaging, desktop publishing ya. Ini alur daripada virtual office ya. Jadi intinya semua, baik itu manajer, sekretaris, kemudian staff dan lain sebagainya, ini bisa mengakses data dalam satu database, kemudian bisa dikelola sesuai dengan job desk masing-masing, sehingga sesuai dengan kewenangan masing-masing, manajer bisa mengambil laporan atau data-data yang diperlukan. Kemudian staf juga bisa memproses apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada manajer. Ini proses daripada electronic mail sekarang sudah lebih lagi ya, lebih simple lagi. Sekarang sudah bisa menggunakan mail-mail dalam bentuk yang lain, WhatsApp dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu bisa difungsikan sebagai electronic mail ya. Kita bisa mengattach atau disimpan ke media lain, kemudian kita kirim juga ke tim kita. Itu merupakan suatu bentuk dari electronic mail. Oke, komputer kalender ini wajib, dan di aplikasi kita itu memang sudah ada. Kayak ini bisa mengingatkan kapan seharusnya proses-proses file-file data kita akan diproses.
Audio conference, nah ini hampir hari-hari kita lakukan, dan bahkan di dunia pendidikan, di pengajaran dan lain sebagainya kita senantiasa menggunakan ini selama pandemik ya. Baik itu audio, kemudian electronic mail tadi, kemudian classroom, kemudian juga face by daring atau pertemuan tatap muka di jaringan, yang ini adalah tentunya bukan cuma one way videonya, tetapi bisa dua arah sekaligus untuk bisa kita bertatap muka, berdiskusi dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.